Informasi selanjutnya, pemirsa, Kepala Kejaksaan Negeri Karo Dangke Rajaguguk diminta menjelaskan oleh pihak DPR Komisi 3 di dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU terkait narasi sesat seolah-olah Komisi 3 DPR mengintervensi dan melanggar prosedur. Dengan memaksakan videografer Amsal Kristi Sitepu dikeluarkan dari penjara, padahal penangguhan penahanan Amsal Sitepu dilakukan oleh Majelis Hakim. Sedangkan DPR hanyalah pemohon, di mana Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman pun meminta tim sekretariat menampilkan 2 surat dari PN Medan dan Kejari Karo. Dalam surat PN Medan tertera jelas bahwa Hakim mengabulkan permohonan DPR agar Amsal Sitepu ditangguhkan penanganannya. Ya, sedangkan di surat Kejari Karo ini mereka malah menulis pengalihan penahanan, bukan penangguhan penahanan. Nah, 2 hal itu sangatlah berbeda. Dan pihak Kejari Karo Dangke Rajaguguk lantas mengakui bahwa pihaknya salah ketik surat dari penangguhan menjadi pengalihan. Nih, menetapkan ini dari pengadilan ya, mengabulkan permohonan pemohon tersebut, menangguhkan penahanan terhadap terdakwa ya, Amsal Kristi Sitepu dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta. Lalu yang dari Kejaksaan coba dibuka, lihat perihalnya. Pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan. Ini kan 2 hal yang berbeda. Ya. Kalau penangguhan penahanan itu kan diatur di pasal 108 ya. Pengalihan jenis penahanan pasal 108, sementara penangguhan penahanan pasal 110 kuhap baru. Enggak, tolong Bu, dijelaskan Bu. Perihal pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan terdakwa Amsal Kristi Sitepu tidak dapat dilaksanakan, terdakwa sudah keluar. Izin pimpinan, surat yang kami buat perihalnya pemberitahuan penetapan pengalihan. Siap izin pengalihan, memang tulisannya salah pimpinan. Salah memang yang Bu ya. Siap salah. Salah sengaja atau apa? Siap, memang salah yang mengetik pimpinan. Ibu tanda tangan nggak cek. Kan Ibu kan Kajari Bu. Siap. Harusnya kan paham. 2 hal yang sangat berbeda. Oke, Siap lanjut, pimpinan, lanjut. siap Yo, salah pimpinan. Jadi selain itu Bu, dijelaskan kenapa perlu itu kan menyampaikan hal tersebut. Yang menyebarkan siapa itu Bu? Lalu ya kan dijelaskan juga kenapa lambat sekali datang ke Tanjung Gusta. Padahal kan kita tahu Bu, soal kemerdekaan itu kan hal yang prinsip. Kalau menurut Pak Hinca jangankan 1 jam Pak, 5 menit aja kalau orang harusnya haknya dikeluarkan di tangguhan penahanannya, kita harus laksanakan. Nah, minta tolong itu Bu, dijelaskan aja Bu, apa hambatannya sehingga telat datang ke Tanjung Gusta gitu Bu. Mohon izin pimpinan, itu terkait dengan jarak pimpinan, karena jaksa eksekutornya untuk ke Pengadilan Negeri Medan berasal dari izin dari Karo menuju ke Medan kurang lebih 2 jam pimpinan. Oke. Siap salah pimpinan, siap salah Pak. Baru Siap. opening nih udah siap salah ya. Lagi Iya lagi latihan jadi pejabat nih atau habis nonton rapat di DPR nih? Habis nonton drama sih. Enggak lagi nonton, tadi lagi nonton berita barusan. Begitu. Oke. Nah, jadi belajar cepat aja, soalnya ini kan kemarin kita latihan sendiri 1 kalimat siap salah begitu ya. Nah, ini bisa lebih sering muncul daripada penjelasan. Iya, Gitu. yang lagi ramai ini memang dari Tanah Karo bukan soal jeruk ya, tapi soal surat yang beda arti. Ya, ini menarik karena jadi satu bilang penangguhan, nah satu lagi bilang pengalihan. Aduh, itu nah, different, sangat beda banget betul ini. sekali, ini bukan beda tipis lagi nih, ini beda pasal, beda makna dan beda nasib juga. Aduh, Nah, parah, itu ini dia fatal nih. sih. Nah, ini kalau di dunia ini kalau di dunia percintaan, ini kayak satu bilang kita break dulu, yang satu lagi bilang kita putus ya. Ya ini jelas ribut lah. Pasti ini Aduh. repot banget. Ini nggak masuk lah itu. Betul. Jauh banget maknanya. Ya, dan Gitu. yang bikin makin menarik alasannya adalah salah ketik. Salah ketik yang nggak diperiksa lagi. Aduh. Ya gitulah ya. Ini salah ketik yang dampaknya bisa mengubah status hukum seseorang. Nah, ini bukan typo, Mak.
ya. Itu bukan typo makasih jadi makasih gitu yang panjang atau terima kasih. Ini typo yang bisa bikin orang tetap ditahan atau keluar begitu. Betul sekali, dan waktu Jadi beda ditanya. makna banget. Iya betul, dan waktu ditanya jawabannya simple, siap salah pimpinan, dan itu diulang-ulang loh. Nah, ini kayak auto reply kalau ini chatbot begitu ya. Nah, mungkin kita maklumi, tapi ini lembaga hukum, guys. Betul, yang bikin publik bertanya-tanya, ini benar murni kesalahan teknis atau sistemnya memang terlalu santai sampai hal sepenting ini bisa lolos. Tadi dengar gak saat pimpinan DPR menanyakan, loh memangnya Anda tidak tanda tangan? Anda tidak mengecek dulu Anda tidak mengecek dulu sebelum tanda tangan. ya. Nah, itu dia tuh ya. Oh, iya. Jawabannya gimana? Ya, siap pimpinan. Siap salah. Siap. Nah, karena gini ya, tanda tangan itu kan bukan sekedar formalitas, itu bentuk tanggung jawab. Nah, masa iya beda istilah hukum bisa lewat gitu aja. Nah. Apalagi ini kan dalam hal kapasitas sebagai penegak hukum justru. Iya, dan ini menentukan nasib seseorang ya, penting sekali ini. Bukan typo-typo yang dari H jadi J, yang hanya beda huruf gitu ya, tapi ini beda makna dan sangat menentukan nasib seseorang. Iya, Betul betul. sekali. Dan di sisi lain kasus utamanya sendiri ini juga cukup unik sebetulnya ya. Soal anggaran video desa yang dipermasalahkan itu durasi kerja, pos Iya. anggaran sampai dengan editing dan dubbing yang dihitung secara terpisah. Iya, nah ini padahal kan nih kalau di dunia kreatif, editing, cutting, dubbing itu memang bagian dari produksi. Nah kalau dipisah semua, nanti napas kameramen juga dihitung per detik dong, ya nggak sih? Aduh, atau Iya. mungkin nanti ada pos baru, biaya mikir konsep 500.000 per ide. Nah, itu dia. Jadi yang jadi pertanyaan begitu, apakah pendekatan hukumnya sudah benar-benar memahami dunia kreatif atau pakai logika umum yang disamaratain begitu kan nggak masuk di sini. Iya, karena pada akhirnya hakim memutus bebas, artinya ada perbedaan pandangan yang cukup jauh antara penyidik dan juga pengadilan. Betul. Dan akhirnya publik jadi melihat dua hal pertama ya. Jadi soal ketelitian administrasi yang ternyata masih bisa salah ketik. Dan yang kedua ini soal pemahaman substansi perkara yang masih diperdebatkan sampai saat ini. Iya, harapannya sih sederhana ya. Ke depan urusan hukum itu presisi. Karena satu kata ini bisa beda arti, bahkan beda pasal, dan satu arti bisa beda nasib. Iya. Hanya gara-gara salah ketik orang bisa ditahan atau nggak ditahan. Repot kan ya? Betul. Itu dia. Karena hukum itu bukan cuma soal benar atau salah ya, tapi juga soal ketepatan. Dan kalau ketepatan masih salah sama typo, ya publik pasti bakal bertanya-tanya juga ya kan? Iya, dan semoga ini menjadi evaluasi bersama ya, agar ke Ya. depan yang salah ketik ini cukup chat ke mantan aja. Bukan dokumen negara sampai ini menimbulkan kegaduhan yang berpotensi Iya, mengubah nasib Iya. seorang begitu. Iya. Harus bawa mantan ya? Oke lah. Baik pemirsa, jadi gimana? Sudah paham kan?